Pembangkit listrik tenaga samudera atau air laut ini memang adalah sesuatu yang praktis paling baru dibanding dengan pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan yang lainnya. Tapi di sisi lain ini sebetulnya membuka banyak sekali peluang untuk kita sebagai peneliti atau sebagai penemu untuk menemukan hal-hal yang paling optimal dari situ. Nah, misalnya kalau kita bicara dari sisi kemapanan teknologinya, kita bisa lihat bahwa yang relatif paling mapan adalah memanfaatkan pasang surut yang digunakan untuk menangkap air tersebut di daerah pesisir. Kemudian ketika airnya surut, air pasang yang sempat dikumpulkan itu dialihkan lagi ke laut melalui turbin. Ini sudah secara teknologi sudah proven, sudah operational dan sudah banyak digunakan. Kemudian yang aliran tidal sedikit menyusul, jadi ini yang memanfaatkan baling-baling untuk menangkap aliran air laut yang terjadi ketika pasang surut. Ini skala teknologinya ada di antara 7 dan 8, jadi prototipe sudah siap, beberapa sistem juga sudah didemonstrasikan. Kemudian yang wave energy converter dalam skala prototipe sudah ada yang berbagai macam bentuk, baik yang oscillating column device atau yang floating device. Hanya memang untuk di-deploy dalam tes demonstrasi skala besar belum sebanyak yang tidal stream. Kemudian yang ocean thermal, deep ocean current atau perbedaan garam ini memang masih dalam tahap teknologi pengembangan, yang artinya peluang untuk kita. Dan tidak hanya di sisi pembangkitnya atau generatornya, tapi juga di sisi kelistrikannya banyak sekali yang berpeluang untuk dikembangkan. Jadi bagaimana infrastruktur listriknya, bagaimana sistem kontrol atau pengendaliannya, bagaimana monitoring terhadap lingkungan, dan ketika kita bicara di infrastruktur di bawah laut, bagaimana pengoperasian dan pemeliharaannya, instalasi, fondasi, dan lain sebagainya. Jadi banyak peluang yang ada di sana. Kemudian juga bagaimana, karena semuanya diawali dari lingkungan, bagaimana kita juga membuat apapun plant yang kita buat itu sebanyak mungkin ramah lingkungan. Jadi sesedikit mungkin mengganggu lingkungan ketika dalam konstruksinya dan terutama ketika juga dalam operasinya. Karena itu desain ini menentukan bagaimana sistem kita akan tetap menghasilkan energi listrik yang optimal tapi juga ramah terhadap lingkungan. Terima kasih.